Salam damai buat kita semua. Saya percaya hari ini keadaan kita jauh lebih baik dari yang kemarin. Karena kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan sangat mengasihi kita di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, pandemik COVID-19. Tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, itulah bukti bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak salah, yang kita sembah selama ini. Dia tetap memperhatikan dalam keadaan yang seperti ini. Saudara kasih dalam Tuhan, tetap berada di rumah. Jika Anda memang harus keluar atau ada pekerjaan yang harus dikerjakan di luar, taat dengan peraturan pemerintah dengan tetap memakai masker. Jangan lupa selalu bersih-bersih, karena memang itu salah satu upaya kita untuk mencegah penyebaran ini, atau kita membantu menolong pemerintah dan sama kita agar wabah ini segera berhenti dan kita bisa beraktivitas, beribadah lagi bersama-sama dalam satu persekutuan di mana kita saling bertatap muka dan saling bisa melihat keadaan kita satu dengan lainnya. Saudara kasih dalam Tuhan, ini kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, saya ada sedikit cerita ya. Dan ini satu kejadian di mana saya punya teman. Awalnya dia sangat ketakutan kena wabah ini. Dia beri kesaksian kepada kami, dia sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia merasa hidupnya tidak berguna karena sudah di rumah terus, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia bilang, kok hidup seperti ini gitu ya. Mau apa yang saya lakukan Tuhan? Ternyata dia coba bergerak, saudara. Dia coba bergerak, beraktivitas. Dan dengan dana yang ada dia coba membantu ojek-ojek online, hanya membagikan masker. Atau dia beli makanan tapi dikasih kepada Gojek tersebut. Dia coba ke pedagang-pedagang memberi masker segala macam. Dan dia membuat hatinya damai. Tapi dia cerita ketika dia sudah coba-coba membagi-bagikan itu, hati dia damai, dia pulang-pulang batuk, saudara. Dia ketakutan lagi. Tapi dia bilang, Tuhan, kalau mau dipanggil, tapi kalau bisa jangan kena corona ini Tuhan. Ternyata saudara, itu hanya batuk. Ya cepat sembuh lah, dia minum obat batuk sembuh, dan ternyata bukan, saudara ya. Gitu. Itu pengakuan dia bukan. Saya juga percaya bukan orang membantu orang gitu ya. Karena dia mengikuti apa yang disarankan pemerintah. Ketika membagikan dia pakai sarung tangan, semua sudah dia mengikuti prosedur, saudara. Nah, saya percaya saudara, ketika kita mau membagikan apa yang kita miliki saat ini kepada orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal, mereka terutama yang membutuhkan, pasti ada damai itu. Kenapa ada damai? Karena Tuhan yang memberikannya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lebih dalam lagi, kita buka dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saudara, ayat ini sungguh-sungguh mengguncang hati kita seharusnya. Kenapa? Karena kita di sini dituntut oleh kebenaran firman Tuhan bukan menjadi pendengar saja. Kenapa kita bukan jadi pendengar saja? Karena kalau kita menjadi pendengar, firman Tuhan bilang kita menipu diri kita sendiri. Tapi firman mengajarkan kita harus menjadi pelaku. Sulit sekarang saudara menjadi pelaku firman. Kenapa sulit? Karena keadaan yang seperti ini, banyak yang berkata seperti itu saudara. Tapi ternyata kalau kita buka sosial media, banyak sekali orang-orang yang membagikan sembako gratis. Karena mereka merasa berkecukupan, mereka sudah lebih dari cukup dari pemeliharaan Tuhan, mereka membagi-bagikannya saudara, tanpa mempertimbangkan bagaimana nantinya. Maksud saya begini, tetap ada pertimbangan, mereka sudah makan, sudah minum, ada persediaan, tapi mereka berpikir kalau tidak bertindak, masa saya hanya jadi pendengar. Dan rata-rata saudara, orang-orang yang membagikan itu saya lihat mukanya tidak ada yang cemberut saudara. Mereka sukacita, mereka senang, seperti kesaksian teman saya tadi saudara. Gitu. Dia dapat sukacita, senang.
Ya, saya tidak akan bercerita lebih lanjut apa yang terjadi dalam kehidupannya. Yang jelas dia tidak kena corona, saudara. Sampai sekarang dia tetap beraktivitas dan tetap menjadi saluran berkat. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi firman yang hidup? Ya. Bagaimana kita menjadi pelaku firman? Ayat 27 bilang seperti ini, Yakobus 1. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, maksud saya di sini bukan kita datang ke panti jompo terus kita ngadain rame-rame, ya enggak, saudara. Tapi kan barang kita bisa nyampe juga ke sana gitu. Maksudnya gini, orang-orang inilah yang harus jadi perhatian kita. Supaya apa? Supaya kita menjaga diri kita tidak tercemar dengan apa? Dengan keegoisan, dengan yang penting keluarga saya dulu selamat. Itu kan namanya egois, saudara. Saudara, kalau saudara menyelamatkan diri saudara sendiri, tetangga saudara tidak selamat, maaf kata saya harus bilang, dia kena wabah tersebut akan sampai juga ke rumah saudara. Ada di satu sosial media saya lihat, dia karena dia nggak mau keluar, dia gantungkan mie 3 bungkus di pagar-pagar rumahnya, dan itu mulai diambil, bahkan tetangganya ngambil, saudara. Dia share di Facebook tuh bilang dia kaget tetangganya juga ngambil, saudara. Berarti kita tidak tahu kebutuhan orang itu saat itu. Dan bahkan karena dia melakukan itu, banyak juga yang menggantungkan makanan di pagar rumahnya. Saudara kasih dalam Tuhan, hal kecil saja saat ini sangat berarti sekali. Kita sudah mau sebulan ini kena wabah ini dan gak tahu kapan selesainya, karena hanya Tuhan yang tahu dan mampu menyelesaikannya. Saudara, kalau saudara sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, gitu ya, kita sudah mampu melakukannya. Ayat 23 seperti ini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara, mau lihat muka saudara, mau lihat kehidupan saudara, lihatlah di cermin. Tuhan, apakah saya sudah melakukan firman-Mu? Tuhan, apakah saya hanya menjadi pendengar saja? Saudara dan Tuhan yang mengetahui kedalaman isi hati saudara. Saat ini keluarga penting, saudara. Keluarga didahulukan penting. Tapi ingat, orang-orang juga saat ini yang membutuhkan sangat banyak uluran kasih dari kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, di mana kita selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan juga kita bimbang dalam membagikan apapun. Percayalah, ketika kita membagikan sesuatu yang baik kepada orang lain, yang berguna saat ini, tidak akan merugikan apapun dalam kehidupan kita, karena Tuhan akan memelihara. Saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak perpanjangkan kebenaran firman Tuhan. Saya tutup dengan ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya tutup dengan ayat ini saja, saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara juga akan mengasihi ciptaannya, yaitu manusia saat ini, saudara. Kita saling membutuhkan, kita saling terikat dengan mereka yang sangat saat ini membutuhkan. Saya rasa yang dibutuhkan saat ini adalah makanan, saudara. Di mana banyak sekali PHK terjadi, banyak sekali pekerjaan orang yang dirumahkan yang sudah tidak dibayar, saudara. Dan saya percaya kita sebagai anak Tuhan pasti tergerak untuk membantu dan saling membantu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai, saya percaya kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan, dijauhkan dari wabah corona ini. Semua anak Tuhan yang mendengar hari ini dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Dalam nama Yesus saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Haleluya.